Kali ini kita akan membahas Microsoft Excel, referensi absolut dan relatif. Jadi seperti namanya, absolut itu mutlak, tidak dapat berubah, dan relatif itu tidak mutlak atau dapat berubah. Referensi absolut dan relatif digunakan pada kolom atau baris pada Excel. Kolom itu adalah huruf A dan seterusnya ke sebelah kanan, sedangkan baris adalah angka 1 dan seterusnya ke bawah. Jika pada kolom atau baris terdapat tanda dolar, maka bisa dikatakan kolom atau baris tersebut menjadi absolut. Di sini ada kolom dan baris yaitu B2. B2 di sini kolom B bersifat relatif dan baris 2 bersifat relatif. Sedangkan yang kedua ada tanda dolar di sebelah B, kemudian angka 2 berarti kolom B bersifat absolut dan baris 2 bersifat relatif. Yang ketiga B dolar 2 itu berarti yang absolutnya ada di angka atau baris kedua. Kemudian ada dolar B dan dolar 2 berarti kolom B bersifat absolut dan baris 2 bersifat absolut. Untuk memahami selanjutnya, mari kita praktekkan saja. Untuk memahami dari referensi relatif dan absolut, di sini saya ada contoh. Di sini saya buat di A1 ada angka 1, B1-nya kosong, A2-nya kosong, dan B2-nya kosong. Nah, di sini sudah saya buat fungsi-fungsinya, relatif kolom dan relatif baris. Di sini saya samakan, ini ceritanya kolom dan ini baris, sama dengan yang lainnya. Kemudian langsung aja, yang pertama relatif kolom dan relatif baris, sama dengan A1. Kita enter. Di sini harusnya berubah menjadi B1 ya. Ya, B1 kosong karena tidak ada data di atasnya. Dan kita tarik ke bawah. Kosong juga karena tidak ada data. Kita tarik lagi ke samping. Kosong juga. Tapi kalau ada datanya kita isi, maka hasilnya menjadi 2. Baik, selanjutnya relatif kolom dan absolut baris. Berarti yang diberi tanda dolar adalah yang baris. Berarti baris itu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Lebih enaknya itu kalau absolut, lebih enaknya kita sebut dikunci aja ya. Karena kan tidak berubah, jadi istilahnya dikunci gitu. Baik, langsung aja. Kemudian kita pencet tombol F4. Jadi ini shortcutnya ya, F4. Kita kunci yang baris. Nah, ini barisnya 1 ya, kita kunci. Ada tanda dolarnya. Kita enter. Jadi harusnya angka 1 ini tidak berubah ya. Coba kita tarik ke bawah. Ya, tetap A1. Harusnya menjadi A2 ya, karena sudah di baris ke-2. Tapi karena satunya sudah dikunci, jadi tetap jadi 1. Coba kita geser ke B2. Hasilnya tetap di 1. Tapi karena kolomnya tidak kita kunci, maka tetap, dan kita tarik ke atas, hasilnya tetap B1. Kemudian absolut kolom dan relatif baris. Jadi ini yang dikunci adalah yang kolomnya. Langsung aja. Terus kita kunci yang kolom. Ya. Yang A ya berarti. Terus kita enter. Hasilnya jadi 1. Kalau kita geser, di sini tetap A1. Kalau kita geser lagi, di sini tetap A. 2 ini karena baris tidak kita kunci, sehingga nilainya tetap 2. Kita geser.
masih tetap nilainya A2. Selanjutnya absolut kolom dan absolut baris. Ini berarti dua-duanya kita kunci ya. Berarti langsung aja ya, dolarnya ada di baris dan di kolom. Kita copy atau kita geser, sama aja. Ya, tetap di A1. Contoh selanjutnya di sini saya memiliki perkalian. Yang ini adalah pengalinya, di sini perkalian 2 misalnya. Misal kalau kita gunakan fungsi relatif semuanya, berarti A2 dikali B1. Ini benar ya hasilnya. Kalau kita geser, masih benar. Kalau kita geser lagi, hasilnya sudah berbeda jauh. Pas kita lihat, ternyata untuk perkaliannya sudah bergeser ya, bukan lagi di A2. Harusnya kan tetap di A2 sini. Gimana caranya? Bisa kita gunakan fungsi absolut. Misal di sini kita kunci untuk baris dan kolomnya. Coba kita geser. Ya, hasilnya sudah benar ya. Bagaimana kalau saya tarik ke bawah? Hasilnya 4. Kita coba lihat. A2 masih di atas ya. B2 ini sudah turun. Berarti ini harus kita ubah fungsi di atasnya. Berarti karena kita ingin berubah pada baris, tapi dia tetap ada di kolom A. Karena ini akan kita tarik ke bawah, data 2 ini berada di kolom A, sehingga yang kita kunci adalah kolomnya. Kita enter. Ternyata masih salah ya. Coba kita tarik. Yang ke kanan sudah benar, tapi yang ke bawah salah. Ternyata ini di B2, bukan di B1. Berarti ini harus diperbaiki lagi. Karena ini tetap ada di baris pertama, tidak berubah. Berarti yang kita kunci adalah barisnya. Kolomnya berubah ya, karena seperti ini kan berubah, tapi barisnya tetap di 1. Sedangkan ini kan B2, berarti berubah barisnya. Berarti yang harus kita kunci adalah barisnya. Enter, coba kita geser ke kanan. Sudah benar, kita tarik ke bawah. Sudah benar 3 ya, coba kita tarik ke kanan. Ya, hasilnya sudah sama. Berarti cara penggunaan absolut dan relatifnya sudah benar. Begitulah cara menggunakan absolut dan relatif. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya.